Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil dasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa irda'ilih amma ba'd. Jamaah musalla Jannatul Firdaus Imperium Karimun Kepulauan Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, yaitu dasar fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Boleh umpamanya kita ni nak belajar mazhab lain pun boleh, tak ada masalah. Yang penting tu kita punya guru. Kalau mazhab Maliki ada namanya kitab Al-Akhdari, itu dasar mazhab Maliki. Boleh juga. Cuma kalau kita nak mengajarkan tu macam masih kebanyakan di tempat kita ni banyak yang Syafi'i, jadi dapat dikira agama baru pula. Ini yang jadi masalahnya. Tapi sebetulnya kalau kita jujur, untuk di kampung kita ni, ini sebetulnya lebih cocok mazhab Maliki, sebetulnya lebih cocok. Karena mazhab Maliki ini untuk urusan najasah apa ini dia lebih ringan. Kita bermuamalah banyak dengan orang-orang non muslim, ya kan, dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau mazhab Syafi'i ini taharahnya agak keras sikit, agak berat. Tapi sebetulnya seorang itu tidak istilahnya wajib dia mensafi-safi tok tahu boleh apa ni ngambil pendapat. Tidak harus. Ini hanya kita belajar ini untuk standar dasar kita. Tapi ketika ada sesuatu hal, karena orang kalau nak ngapalkan semua mazhab susah. Kenapa tak Quran dan hadis langsung? Ini aslinya dari Quran dan hadis semuanya, bukan Imam Syafi'i mimpi bangun pagi tulis. Tak begitu. Dia kaji Al-Quran hadis, Al-Quran hadis ditulis ini. Semuanya ini. Kalau kita nak masalah umpamanya ngambil Quran dan di Quran hadis, satu hari mungkin kita masih ayat satu Quran, tak selesai. Kapan kita nak selesaikan bab tentang taharah, tentang wudu ni? Nanti wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ketika kau nak solat maka basuhlah mukamu. Ini secara hukum orang wudu. Kemudian basuhlah tanganmu sampai siku dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Itu di dalam Al-Quran tu. Terus di sini nanti arkan wudu, di sini jatuhnya furudul wudu sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Kalau nanti dikupas, ini kok 6 dari mana? Pertama an-niyatu. Kenapa? Hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Diriwayatkan oleh Imam Fulan, an Fulan, an Fulan, an Fulan, an Fulan, Fulan. Nanti derajat hadisnya begini. Imam ini mengatakan demikian. Satu tak selesai pun. Nanti wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. 4 anggota yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu yang menjadi rukun. Terus kita kan apa wudu? Kumur-kumur hidung. Kemudian telinga ni ada. Tak ada di dalam Al-Quran, tak disebutkan.
ini imam-imam di sini itu mereka, makanya secara rukun ini tidak disebutkan di sini. Nanti itu nanti di bab sunnah. Yang rukun ini semua yang disebutkan di dalam Al-Quran. 4 lah, 2-nya lagi dari mana? 2-nya dari satu, innamal a'malu binniyat, orang beramal harus pakai niat nih, sesuai dengan niat. Makanya ini pertama sekali taruh niat. Kemudian apa? Fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nantilah ini sekedar untuk supaya orang ini tak beranggapan, ngapa kita pakai mazhab-mazhab, pakai Quran hadis langsung katanya. Kau nih, kita nih belajar, ini contoh ini mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia tak ngambil dari kocek dia, atau dia ngarang sendiri duduk tepi pantai, apa enaknya rukun wudhu ini gini. Terus malam hari dia jalan-jalan kemana, apa rukun sholat enak dia gini. Tidak, dia ambil di Quran, ayat ini hadis, ini hadis, ini hadis, kesimpulannya oh ini berarti rukun puasa ini, rukun dengan ini. Kenapa kok tidak disebutkan? Kalau disebutkan untuk orang awam kapan nak selesai nak belajar? Akhirnya diringkas untuk orang awam. Dah ngaji seminggu cuma satu pekan sekali, habis maghrib sampai isya. Umur terbatas, macam mana nak habis ilmu tuh? Makanya disimpulkan gini, rukun wudu ada 6, udah itu aja. Kalau kau nak tanya hadis ya, satu malam kita bahas tentang hadis niat tak selesai. Jadi sebetulnya ini untuk menyimpulkan, disimpulkan. Misalnya dipisah, dikupas nih. Untuk orang awam biar senang. Yang penting di dalam beribadah ini ada pedomannya. Apa dalil secara mendetail? Nanti ini kapasitas saya tak adalah. Saya kapasitas ini, nanti ustadz atau syekh nanti yang akan menerangkan secara mendetail. Siapa nak duduk mendetail. Kalau dengan orang awam pening dia nanti dia bilang ini hadis sahih, ini hadis mungkar, ini hadis dhaif, ini hadis masyhur, apa benda lagi ni? Kapan kita nak selesai nak belajar wuduk ni? Gitu. Ini supaya untuk menghilangkan tidak terjadi kesalahpahaman ketika ada orang bilang untuk apa kita pakai mazhab, langsung Quran hadis. Allah akan ngasih Quran dan hadis. Kenapa tidak begitu? Itu berarti dia tidak faham bahwa sesungguhnya para imam ulama, imam mazhab 4 ini. Kenapa mazhab kau cuma 4? Enggak 5, 10, 12. Kenapa kau cuma 4? Karena mulai dari Imam Abu Hanifah, dia punya muridnya ini menjaga. Punya muridnya menjaga. Apa ijtihadnya Imam Abu Hanifah ini dijaga sama murid-muridnya. Dia punya murid lagi, terjaga lagi, sampai hari ini terjaga. Imam Malik dia punya muridnya menjaga lagi ijtihadnya, hasil ijtihadnya. Muridnya punya murid lagi, muridnya punya lagi, sampai hari ini nyambung. Imam Syafi'i juga begitu, Imam Abu Hanifah begitu. Sementara imam-imam yang lain banyak, tetapi mereka itu pokoknya dia punya murid, habis itu punya murid ternyata cuma tidak tersambung lagi ke bawah, putus. Maksudnya nih muridnya tidak meneruskan. Akhirnya dicek secara data, ini tak bisa kita ketemukan karena ini dia dah tak punya murid. Jadi semacam ilmu itu tidak terbukukan secara betul. Akhirnya yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuan itu dari guru, dari mujtahid pertama sampai sekarang itu 4. Ya memang ada mazhab-mazhab yang lain, tetapi itu secara jumhur semacam Daud Az-Zahiri atau Syiah Zaidiyah ya, tetapi itu menurut jumhur ulama tidak sekuat 4 mazhab ini, tidak sekuat. Mazhab Daud Az-Zahiri itu apa? Dia aslinya yang menguatkan, aslinya yang punya pendapat itu Imam Daud Az-Zahiri. Kemudian disebarkan oleh muridnya Ibnu Hazm. Daud Az-Zahiri, kenapa disebut Az-Zahiri? Karena dia berijtihad ini pokoknya sesuai dengan teks saja. Sesuai dengan teks. Jadi umpamanya contoh, la yabulanna ahadukum fi ma'ir raqid. Kata Rasulullah SAW, janganlah, ini secara zahir nih, salah seorang kalian kencing di air yang tergenang. Kata Rasulullah, tak boleh. Ada kolam tergenang air, kencing di situ, tak boleh. Mana boleh? Hadisnya tak boleh. Kalau di sungai tak apa-apa, tapi kalau air tergenang jangan kencing di situ, kata Rasulullah. Imam Daud Az-Zahiri ini contoh pendapat dia sehingga susah untuk diterima oleh ulama jumhur. Agak sikit, apa namanya? Susah lah, agak aneh sikit. Jadi Az-Zahiri dia mengambil zahirnya tek aja.
Rasulullah kan bilang, jangan kau kencing di air yang tergenang, kata Rasulullah. Kalau dari hadis teks zahir hadis ini, berarti kalau ada orang kencing dimasukkan ke botol, nah habis itu dia dituangkan ke situ, tak masuk dalam hadis nih. Dia tak kencing langsung, maksudnya nih. Nah, ini contoh macam gitu. Contoh. Nah, ini makanya banyak pokoknya kalau ada permasalahan dia tengok teksnya aja. Soalnya ini sudah kita usah pakai macam-macam tawil-tawil, tak usah macam-macam. Nah, tentang bab nikah juga begitu. Kata dia ini masalah saksi ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan wajib, ada tidak. Wali ulama beda pendapat. Ada yang wajib, ada yang tidak. Kata dia, ini berarti dua-duanya tidak wajib. Katanya. Jadi nikah cukup dua pengantin ini aja saling menikahkan diri. Aku terima nikahnya engkau deh, kata dia. Ini menjadi apa? Mazhab ini susah untuk diterima. Yang bisa diterima 4 mazhab. Tinggal ketika 4 mazhab ini diterima orang. Jadi ada sebagian orang-orang ini, maksudnya para pengikut mazhab ini yang fanatis, yang berlebihan. Ini juga tidak bagus terhadap Islam. Karena kenapa? Karena di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya itu mazhab tidak ada. Mana ada mazhab? Tidak ada. Jadi ketika ada orang mewajibkan seseorang berpegang pada satu mazhab, tidak boleh yang lain, itu mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak boleh. Tetapi ketika ada orang juga kebalikannya, kita tahu sama mazhab-mazhab, kita langsung Allah, Rasulullah, Quran, hadis. Jadi kata-kata seorang yang mengatakan atau kelompok yang mengatakan kita ini tak usah mazhab-mazhab, kita langsung Quran hadis, itu adalah dia membuat mazhab yang kelima. Maksudnya gimana mazhab yang kelima? Tengok orang-orang yang mengaku tidak bermazhab, dia nanti berkata qala Ibnu Utsaimin, qala Ibnu Taimiyah, qala Imam Albani, namanya begitu. Kau ketika Imam Syafi'i berkata demikian, kau bilang apa kita pakai mazhab? Tetapi dia ngambil dari kata-kata ijtihad guru mereka juga. Qala Albani, qala Ibnu Taimiyah. Lah, ngapa kau tak langsung kau buka Quran? Kan sama saja. Itu menunjukkan orang yang mengaku dia langsung Quran dia atau tidak berhak, dia justru menciptakan mazhab yang kelima. Gitu. Paham kata-kata saya ini? Ya kan? Dia justru menciptakan, karena apa? Dia sendiri pun tak ngambil langsung dari Al-Quran dan dia mesti dari guru dia mesti dari syekh dia. Apa bedanya kita ngambil dari pendapat Imam Syafi'i? Apa bedanya kita ngambil dari pendapat Imam Malik? Dia pun ngambil dari hasil ijtihad guru-guru mereka. Bahkan kadang-kadang yang dibaca bahasa Indonesia lagi. Lah, kau ngapa ngambil dari buku ini? Ini bukan Quran, bukan hadis. Ini kan hasil daripada kau ambil dari Syekh Fulan. Kau ambil dari Syekh Fulan, kami ngambil dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa bedanya? Justru Imam Syafi'i periodenya lebih dekat kepada Rasulullah. Imam Malik lahir tahun 93. Itu masih 100 tahun pertama. Ya, masih ada sahabat di situ. Imam Abu Hanifah tahun 60-an Hijriah. Masih ada 40 tahun dia kumpul dengan sahabat. Kalau kau nak bilang qala Ibnu Taimiyah, kau kata pakai mazhab, tapi kau bilang qala Ibnu Taimiyah, berarti kau kan ngambil pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Berarti apa bedanya dengan kita ambil pendapatnya Imam Malik? Ibnu Taimiyah abad ke-7, Imam Malik abad pertama. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih dekat dengan Rasulullah? Makanya tidak bisa seorang sok ngaku kita ni langsung kepada Quran dan hadis. Kalau kau seorang mujtahid, kau baca Quran, kau tahu ini secara ilmu bayan gini, mantik gini, ilmu nahwu soroh begini, hasilnya jadi begini. Okeylah bila saya katakan. Tapi kalau engkau masih baca buku yang ditulis oleh gurumu, kau masih baca buku yang disadarkan kepada syekhmu, itu berarti sama engkau juga tidak mengambil langsung kepada Al-Quran seperti kami mengambil dari Imam Syafi'i, mengambil dari Imam Malik, mengambil dari Imam Abu Hanifah. Sama, berarti Anda membuat mazhab yang kelima. Jadi kita jangan cuma kalau masyarakat awam ini kadang-kadang, mohon maaf, dia ini namanya orang awam tidak paham, ya kan? Orang berpikir gitu kalau orang awam, ngapa kita Imam Syafi'i, Imam Malik langsung Quran? Lah kau langsung Quran, kau baca buku kau.
Itulah tadi pola Syekh Fulan, Syekh ini sama dengan kami kalian sama. Justru Syekh kau tu baru, Syekh kami ni lama dekat dengan periode Rasulullah. Mana lebih hebat? Kata Rasulullah, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebagus-bagus kurun itu adalah kurunku, kata Rasulullah. Kemudian mereka yang setelahnya, yaitu 100 tahun kedua. Kemudian mereka yang setelahnya, yaitu 100 tahun ketiga. Yang kita ambil ini 4 mazhab ini semuanya adalah orang yang masih kurun 3 ini. Tak ada yang ketiga, malah Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik 100 tahun pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu 100 tahun kedua. Kalau yang lain apalagi bin Bas abad ke-14, Qala bin Bas bin Utsaimin abad ke-14, itu abad ke-1. Para pejabat 13 atau 14 abad yang lalu perbedaannya. Masa kita lebih percaya kepada yang baru daripada yang dulu? Yang dulu itu makanya itu saya bilang tadi, kenapa kok mazhab keempat? Karena perjalanan mazhab ini lama. Bayangkan mulai tahun 100-an Hijriah sampai sekarang. Itu kan dari murid ke murid ke murid ke murid ke murid ke murid ke murid. Itu menjaga 14 abad nih, hasil ikhtiar dijaga oleh murid-muridnya itu susah. Makanya setelah tersaring ujung-ujung jadi 4 ini yang memang betul-betul kokoh. Pembukuannya ini maksudnya nih secara sempurna di dalam bab fikih. Jadi seluruh bab. Ada Imam Al-Lais, ya. Imam Al-Lais ini alim orangnya. Dia di zaman Imam Malik juga, tetapi maksudnya pembukuan ijtihad beliau ini tidak sekomplit Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Akhirnya madhabnya semacam umpamanya lah, dia ada bab sholat dia bilang gini, bab puasa bilang gini, bab haji bilang gini. Jadi tidak sekomplit apa yang dibukukan oleh murid-muridnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ini semua kau nak cari apa? Bab wudu ini, tak ada. Bab sholat ini semua, ini semua. Dan ini semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa berbeda-beda? Karena hadis itu tidak cuma satu. Kadang Rasulullah meriwayatkan begini, kadang Rasulullah begini, kadang begini. Derajat hadis juga berbeda-beda. Akhirnya para imam ini macam mana? Kalau aku ngambil yang ini, aku bilang kuat yang ini. Akhirnya disitulah akhirnya letak perbedaan pendapat. Dan itu semua dibenarkan. Dibenarkan, tidak ada masalah. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku itu adalah rahmah. Ini sedikit tentang kenapa kita tuh ngaji pakai contoh mazhab Asy-Syafi'i. Itulah maksud saya tuh, kita ni juga bukan berarti harus Syafi'i, tidak. Yang penting kita punya guru, dan guru itu kemudian membawa kita ada jalurnya ini sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lahir di Maroko jadi Maliki, kita lahir di Turki kita jadi Hanafi, karena gurunya ini Hanafi. Maliki di Maroko. Tapi zaman sekarang pun ketika orang berbeda berguru ke sana dia jadi Maliki, berubah jadi sah-sah saja, tidak ada masalah. Bahkan kalau kita tengok, kalaulah pendapat itu mazhab itu salah, maka kita tengok para aulia, ya, para aulia Thariqah dan lain sebagainya, itu mereka campur aduk mazhabnya. Ada yang Maliki, ada yang para aulia-aulia yang besar-besar, para aulia-aulia yang terkenal, itu mazhabnya berbeda-beda. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Hambali, ya, Hambali. Kemudian Al-Imam Abi Hasan Asyadili, ya, itu Maliki, ya, Qaddas Al-Maliki. Jadi itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mazhab ini semuanya sah dan diterima. Maksudnya kalau salah, orang itu tidak akan, derajatnya tidak akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan naik. Cuman sekarang ini itulah masalahnya, kita ini kalau nak bahas semua orang awam tak mungkin bisa. Jadi disimpulkan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita Fatihah terlebih dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Utusan Abu Yazid Muhammad bin Abi Al-Malik Al-Hasani wa Syed Ahmad bin Salman Al-Malik Al-Hasani wa usan ila Salim bin Sumar al-maddanallahu bi madadihim wa qada alil min barakati wa anwari wa ulumi fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua ya, kita masuk bab yang kedua. Kitabut Taharah. Bab kedua Kitabut Taharah. Kemarin sampai di faslun alamatul bulughi salatun. Ya, tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asharata sanah bidzakari wal unsa, yaitu sempurna umur 15 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan. 15 tahun qamariyah atau hijriyah, bukan samsiah. Untuk kemudian yang kedua kita masuk sekarang. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis isini, yaitu bermimpi basah atau junub bagi laki-laki dan perempuan, ya, ketika sesudah sampai umur 9 tahun. Jadi apa? Balik paling cepat itu 9 tahun. Tidak ada balik sebelum 9 tahun. Jadi kalau ada, aduh, masya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau anak-anak zaman sekarang ini lebih cepat dewasa daripada bapak-bapaknya zaman dulu. Ini jadi kadang-kadang anak SD ini subhanallah, kadang-kadang ini omongannya pun masya Allah, pergaulan bahaya. Kadang-kadang saya ini macam mana ya? Bukan berarti apa. Kita ini kadang-kadang anak-anak gitu nih, siapa nak punya apa kepingin anaknya nih tak apa berakhlak tak bagus, semua kepingin bagus, semua kepingin sukses. Cuma kadang-kadang ada sebagian orang tua dia tidak memperhatikan akhlak anaknya. Sekolahlah dia. Ini anak orang tua yang kepingin anaknya akhlaknya terjaga. Sekolah juga satu sekolah, ya kan? Akhirnya anak ini bercampur di dalam. Yang anak ini yang orang tuanya tak menjaga akhlak, omongannya, kelakuannya menulari yang ini. Bapaknya di rumah, kau belajar dari mana kau cakap macam gini? Dia nengok kawan-kawan dia. Ini yang jadi masalah ini. Jadi apa? Hendaklah orang tua ni kadang-kadang itulah, kadang-kadang anak ni nak harus sekolah, tapi tiba sekolah pergi balik tengok bercakap dia jadi lain pesin. Ternyata ngikut kawan-kawan dia. Jadi jangan sampailah anak-anak kita ini justru menjakitkan virus akhlak yang buruk kepada anak-anak orang lain. Jadi kita ini harus jaga juga lah anak kita ketika begini-begini. Jangan sampai kita harus netralisir lagi, jangan macam itu tak betul dan sebagainya. Kita harus jaga. Sekarang anak zaman sekarang ini karena memang kadang-kadang orang tua ni apa ya, lost. Karena anak sekarang megang handphone apa segala macam, tahap apa dan tengok dia cepat dewasa. Anak sekarang luar biasa. Ketika kok sudah berumur 9 tahun dia mimpi basah atau junub, maka mulai hari itu dia sudah balik. Tak nunggu 15 tahun, tak nunggu SMP lagi. 9 tahun berarti SD kelas berapa tu? 7, 8, 9. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 atau kelas 4 sekitar gitulah. Itu sudah balik. Kalau dia sudah mimpi basah, laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Tidak nunggu 15 tahun. Ini yang pertama kan, ketika sempurna umur 15 tahun itu kalau memang mulai dia 0 sampai 8 tahun 9 tahun dia tak ada haid, dia tak ada junub, terus 11, 12, 13 sampai 15 tahun tak ada tanda-tanda dia balik. Tapi begitu tak ada tanda-tanda, begitu sampai berumur 15 ada tanda-tanda ke, tak ada tanda-tanda ke. Kalau kau udah berumur 15 tahun hijriah berarti engkau sudah balik, sudah balik lah. Ini jadi 15 tahun ini menjadi batas akhir lah, batas akhir. Walaupun tak ada tanda-tanda, 15 tahun itu menjadi tanda awal dia menjadi seorang yang balik dan balik. Bukan berarti pasti 15 tahun, tidak. 9 tahun kalau dia sudah junub, dia sudah 10, 11, 12 dan tergantung. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal haidu fil unsa litis isini, yaitu haid, ya, keluar darah haid bagi perempuan sesudah berumur 9 tahun.
Anak perempuan head paling cepat anak perempuan itu umur 9 tahun. Tidak ada haid umur 8 tahun, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau ada anak-anak umur 8 tahun mengeluarkan darah ibu-ibu, macam mana? Itu bukan haid. Kenapa? Tengok, oh dia masih 8 tahun kok sudah haid. Itu bukan haid. Itu bukan haid, itu darah fasid, darah rusak saja. Itu sebenarnya penyakit. Itu bukan haid. Jadi disebut haid itu ketika si anak perempuan ini nanti sudah berumur 9 tahun ke atas, tetap standarnya 9 tahunnya itu hijriyah, bukan 9 tahun ini samsiah ataupun masehi, bukan. Ketika umur umpamanya 10 tahun, anak balik sekolah, anak-anak umur 10 tahun ternyata keluar darah, berarti dia hari itu sudah baligha, tidak nunggu 15 tahun. Nah, dan seterusnya. Pokoknya dia 11 tahun dia mulai haid, berarti mulai 11 tahun. Dan mulai hari itu wajib sholat, wajib puasa, wajib semua kewajiban seorang yang mukallaf itu wajib dilakukan. Makanya kadang-kadang ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak kita ini kalau kita tak didik dari awal ini bahaya. Tak didik dari awal bahaya. Kalau dia setak, dia balik, jangan sampai kita punya anak ketika dia balik mulai hari itu dia meninggalkan sholat sekalipun, jangan sampai. Jadi harus bersih. Hari ini engkau sudah balik, berarti jangan sampai kau tinggalkan satu sholat pun, satu waktu, jangan sampai. Mulai dari nol ini sudah kau mulai. Tapi ketika orang tua ini tidak peduli sangat, dia balik, ya sudah, mulai hari itu dia tak sholat. Pokoknya asar dia tak sholat, maghrib tadi perhatikan, itu udah catatan, dah mulai itu catatan. 1 bulan, 2 bulan, setahun tak sholat selesai, sampai dia beranak pun akhirnya tidak sholat. Bapak dan mamanya ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Mesti itu sudah mesti itu tanggung jawab orang tua. Jadi caranya macam mana? Ya itu tadi kata Rasulullah, 7 tahun ini perintahkan sholat. Muru auladakum lisab'in wadribu 'alaiha li ashrin. Perintah anakmu ketika berumur 7 tahun sholat, perintah. Ya, wadribuhum 'alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika sudah berumur 10 tahun kok meninggalkan. 10 tahun nih anggap dia sebelum balik, ya. Baliknya anggap entah umur 12 atau 15. Ini kalau dia meninggalkan sholat kata Rasulullah, pukul kata Rasulullah. Jadi nanti ketika dia mempunyai di 12 tahun dia sudah balik, dia tak akan disuruh start dari nol, dia mukallaf, dia akan aktif sholat sampai mati. Dia akan sholat, jangan sampai bolong. Kalau dah ada bolong dia nanti terbiasa, naudzubillah summa naudzubillah. Karena itulah kebanyakan banyak orang yang tidak sholat memang karena bimbingan dari orang tua yang kurang. Nah itulah kasihan anaknya. Kenapa bapaknya dan mamanya memang tidak betul-betul menekankan kepada si anak. Hanya mereka terbiasa jadi anak bujang, jadi orang tua pun akhirnya terbiasa tak sholat. Nah ini harus dijaga betul. Itu 3. Nah itulah 3 di antaranya. Yang mau tanya silakan, ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau tanya kita slow saja. Yang mau makan silakan. Jangan tak dimakan kue, nanti kita pas sholat batal sholatnya makan. Kalau pas dengar gini tak apa-apa, nak makan tak apa, makan kue santai. Asal jangan makan sate aja sini. Makan sate susah saya konsentrasi nanti. Makan kue tak apa, makan. Silakan, ada nanya silakan ibu-ibu, ya. Biasa aja Bu, biasa aja. Tak usah apa nih. Okey. Enggak ada yang tanya, kalau tak ada kita langsung, kalau ada silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Faslun. Ini fasal pertama yaitu taharah, bersuci. Taharah itu namanya suci. At-taharah itu satrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari iman. Iyalah, macam mana kalau orang tak bisa bersuci? Habis semuanya lah. Iman Islamnya habis semua. Iman Islamnya macam solatnya tak sah, apa semuanya tak sah dan sebagainya. Kemudian menurut bahasa ini kan kebanyakan memang at-taharah itu satrul iman. Itu difikihkan.
Tetapi orang-orang al-muhaqqiqin, para aulia, orang-orang ahli ilmu hati, tazkiyatun nafas atau tasawuf, mereka mengarahkan hadis at-taharatu satrul iman. Taharah itu dialamatkan mereka kesucian hati. Kesucian hati, karena iman itu pun sifatnya hati kan. Maka kesucian itu kesucian hati. Suci hati dari apa? Dari sifat takabur, dari sifat sombong, dari sifat rubu dunia, dari sifat hikat dendam, dan dari sifat-sifat yang jelek. Toharah artinya kebersihan hati, itu bagian dari iman. Iyalah. Nah, tapi kalau kebanyakan umumnya at-taharah itu dilarikan kepada fikih, karena suci supaya untuk sholat biar sah dan sebagainya. Ini awal, yaitu tentang masalah surutu ijza'il hajari. Faslun, surutu ijza'il hajari thamaniyatun. Itu pasal tentang syarat menggunakan batu untuk beristinja, ya. Syarat diperbolehkan menggunakan batu untuk beristinja itu ada 8. Istinja pakai batu, memang pakai batu tuh, batu alam tuh. Istinja. Boleh bukan tak boleh. Bukan istilahnya ini wajib pakai air, tak wajib, cuma kita terbiasa memang pakai air. Kalau pakai batu ni macam belum cebok lah perasaan. Tapi sebetulnya itu sudah suci. Tapi macam mana caranya, syarat. Nah, ini kita sebelum membahas bersuci dengan air, maka dibahas dulu al-imam tentang bersuci dengan pakai batu. Pertama yaitu ayyakuna bi thalathati ahjar. Bersuci menggunakan batu itu hendaklah menggunakan 3 batu. Mohon maaf, orang kalau tak ngaji, tak ilmu, tentu dia hantam dia lah. Mohon maaf ya, orang tak pandai, ambil kata bukan batu, pakai gini. Kadang kata orang tu pakai daun lah, gini kan. Nah, dah selesai. Itu tidak mengikuti secara SOP fikih. Itu tidak sah seperti itu. Jadi boleh memang orang beristinja cebok itu tidak pakai air, boleh pakai batu. Nomor 1 syaratnya dipakai 3 batu. Atau di dalam keterangan dia boleh pakai 1 batu, tapi batunya ini besar, punya 3 sisi. Punya 3 sisi. 3 sisi. Pakai sisi sini masih belum, boleh pakai sisi sebelah sini lagi, kemudian pakai sisi sebelah sini. Atau memang benda batu itu 3. 1, ambil batu lain. 2, ambil batu lain. 3, paham begini? Kadang orang ni ya memang tak ada ilmu, pakai tisu dah, kan gitu kan. Gitu kan. Caranya pun tidak begitu sebetulnya. Boleh pakai tisu, boleh, tapi caranya yang betul. Caranya yang betul. Jadi paling tidak kalau kita ikut gini berapa? Harus pakai 3 tisu. Kalau kita sekarang kita kiaskan batu itu menjadi tisu zaman sekarang, dia harus pakai 3 tisu. Jadi 3 tisu ini, 3 inilah, ambil 1, ambil lagi 2, ambil lagi 3. Dan caranya tuh masah juga sekali jalan, jangan gini ya. Kalau begini dia bekas yang basahnya itu dia justru lari, dia melebar ke sana, melebar. Tapi kalau begini dia sekali lalu, dia akan terbawa dan dia tidak akan balik lagi, nah kan? Ambil lagi, tarik lagi, dia akan terbawa dan tidak akan balik lagi. 3 kali terbawa dan tidak akan balik lagi. Itu jamnya betul 97 menit. Lambat ya? Oke, kirang 5 menit lagi sekitar. Saya nengok dari pantulan kaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 itu, kemudian mensucikan tempat keluarnya najis dengan batu tersebut. Bukan hanya sekedar gosok saja, tapi memang diusahakan untuk membersihkan. Itu bekas aja. Tapi benda ini masih ada.
Dan ini bukan hanya untuk kecil, tapi juga untuk BAB juga. Jadi istilahnya mohon maaf ya, untuk BAB. Tapi memang niatnya untuk membersihkan. Makanya pakai batu. Tapi terbayanglah kan yang kuat pakai batu berdarah-darah, nanti habis itu masuk rumah sakit, kan? Bingung pula. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak, dulu memang seperti ini. Kalau kita zaman sekarang pakai keran, ces. Zaman Nabi memang betul-betul jangankan air untuk mandi, untuk apa, untuk minum kadang-kadang susah. Terpaksa istrinya pakai batu. Begitu. Kalau kita ingatkan begitu, betapa makmurnya negeri kita ni, luar biasa. Indonesia ni sebetulnya luar biasa. Cuma sayang dia banyak penyamun. Ini sayang itulah, kaya tapi banyak penyamun. Jadi macam gini, susah. Aduh, kasihan betul. Duduk memang maksudnya ni itu memang ada dan secara syariat ada. Jadi mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut, yaitu ayakul wa ay yungkial mahal. Jadi berusaha untuk membersihkan tempat keluar. Kemudian wa alla yajifan najas, dan najisnya belum kering. Mohon maaf, najisnya belum kering. Kalau ada orang mohon maaf dicerita, dia BAB, macam mana ni, tak ada air ni, nak kemana? Mohon maaf akhirnya dia sampai setengah jam tak jumpa air, atau 1 jam tak jumpa air. Aduh, terpaksa pakai batulah ni, atau pakai apa katakanlah tisu, ya, sebagai pengganti batu. Tapi benda tu dah kering, ini tetap tidak menjadi suci, tidak menjadi suci. Jadi dah kering dia, dipakai itu pun itu tidak menjadi. Jadi dia harus langsung ketika basah itulah dibersihkan. Kalau dah kering macam mana? Dia tak akan begini kan, dia tak sangkut pun dia tetap akan ada tersisa. Memang tak mungkin sebersih pakai air, memang tak mungkin. Tapi secara fikih itu sah. Nak coba silakan. Tapi memang sah, saya jangan tahu. Memang sah tu. Tapi mungkin ini di tempat-tempat emergensi lah, ya kan? Kita kadang-kadang emergensi, entah di mana kita di perjalanan apa segala macam. Kadang orang-orang, tak tahan, parkir mobil pinggir jalan, cus, katanya selesai, langsung naik lagi. Ilmu ada, fikih ada. Tak tahan. Kalau di sana kadang-kadang orang perjalanan jauh, di mana ini tak ada tempat singgah, ya tak tahan lagi, turun mobil pinggir jalan dulu. Tak ada orang-orang yang memang dah niat dia tak ada bersuci, ban mobil tu yang dijadikan dia toilet. Ini masalah. Memang tak ada niat untuk istinja, padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu mensyariatkan ada istinja memang, ya, yang tidak pakai air. Dan ini sifatnya bukan darurat, boleh. Di sini ada air, aku tak pakai, aku nak pakai batu, sah. Bukan seperti tayamum. Beda. Kalau tayamum ni karena tak ada air, dia pakai debu. Kalau istinja ini, walaupun dia ini jualan air pakai tangki, dia bawa mobil tangki air ni dia bawa ni, tapi kemudian tengah jalan dia berhenti, dia istinja, dia pakai batu, sah. Bukan berarti nunggu air tak ada. Berbeda dengan tayamum. Cuma itu tadi harus tahu cara dia. Inilah kita sedang pelajari supaya kita tidak melanggar SOP untuk secara taharah. Jadi najisnya tidak kering atau belum kering. Kita lanjutkan nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang untuk yang keempatnya. Wa alla yattaqila wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.